Saya mau baca dulu 1 Petrus 1 tadi, pengharapan iman dan kasih. 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini adalah awal pemurnian itu, ya, dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus. Itu yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita masuk dalam kematian Yesus Kristus. Itu kita diampuni, dikuduskan dengan kita menyerahkan diri dan mohon ampun kepada Tuhan. Kebangkitan orang-orang yang dibaptis itu harus bersaksi, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya sampaikan salam bagi kita semua, baik yang ada di sini, baik yang oleh sambungan media sosial ini, di rumah ataupun dimanapun berada. Salam. Kita sudah diberi kesempatan mulai di bumi ini, tetapi kalau hanya di bumi ini ya sama dengan persekutuan yang lain. Seindah apapun itu, suatu waktu akan lenyap juga. Tapi salam persekutuan kita harus sampai di Yerusalem baru bersama Tuhan, kekal selama-lamanya. Inilah yang kita terus akan lihat dari firman Tuhan. Bagaimana kehendak Tuhan di dalamnya, bagaimana kita berlaku, bagaimana kita beribadah. Jadi ibadah kita ini bukan hanya kumpul-kumpul, tapi kita bersiap sampai kekal selamanya bersama Tuhan. Hanya 2 tempat, yang satu tidak bersama Tuhan tetapi bersama iblis, yaitu tersiksa selama-lamanya. Kita di sini sedikit percobaan, sedikit apapun tidak suka, ya, ingin semua indah. Justru karena itulah saudaraku, mari kita perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun saat ini kita masih dalam pergumulan, tapi kita harus mengutamakan biar kita menang sampai bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Untuk itu saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan. Maleakhi pasal yang ketiga. Maleakhi pasal yang ketiga. Mulai ayat 1 sampai dengan yang kelima. Yang kelima nanti kita akan bersama. Saya baca ayat pertama, saudara nanti akan serentak menyambung ayat 2 supaya menggenapi firman Tuhan dalam 3 kebahagiaan yang membaca, mendengar, dan melakukan firman, mereka akan berbahagia. Jadi saya baca ayat pertama, nanti saudara baca 2. Maleakhi pasal yang ketiga ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku
supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Saudara, Siapakah yang dapat menghari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri? Apabila dia menampakkan diri, sebab dia seperti api tukang membunuh orang, dan seperti sabun tukang penarbua. ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Bersama kita, aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang penindas, orang rumahan, janda, dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Berbahagia yang mendengar, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Kedatangan Yesus yang pertama itu sudah memulai melepaskan kita dari dosa-dosa yang awal. Ya, dosa yang awal itu kelepasan bagaikan orang Israel lepas dari penguasaan dan tindasan Raja Firaun. Ya, tapi kalau mereka masuk di dalam sasaran yang bagi mereka disebut tempat baik, tempat subur, penuh dengan susu dan madu, jadi tempat pemeliharaan. Tapi bagi kita tidak hanya itu, melebihi dari itu, karena kita Yerusalem baru yang semua indah, saudara-saudaraku, sudah murni. Ya, itu sebabnya saudara-saudaraku, mulai saat ini kita tetap sudah di dalam pergumulan ini. Ya, tapi walaupun dalam pergumulan, kita harus sudah siap dalam pergumulan ini. Sebab kalau kita tidak bergumul, bahkan kalau kita kalah, kita akan rugi selama-lamanya. Karena hanya ada dua jalan. Kita sudah dengar, lebar dan sempit. Tinggal mana kita pilih. Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup bergelori. Jadi lebih baik, saudaraku, apapun yang terjadi bersyukur saja. Dan Tuhan baik. Bukan hanya karena dia kasih nafas, kasih matahari, kasih duit, kasih itu. Tapi Tuhan baik akan memimpin kita dalam segala apapun. Dia pasti akan menolong kita menang sampai akhir. Sebabnya kemenangan kita dari menang kepada menang. Bukan sekali menang, bukan dua kali. Ya terserah Tuhan. Kalau Tuhan kasih umur kita 80, ya
80 tahun menang dan menang terus. Kalau cuma 50 tahun, ya itu dialah. Kalau umur itu kan kita yang menentukan. Yang penting sepanjang umur. Kalau 40 tahun, ya 40 tahun menang dan menang dan menang sampai selesai. Dan setia sampai akhir, menang sampai akhir, dan berjuang sampai akhir. Jadi kita lihat saudara-saudaraku, pada kedatangan yang kedua juga masuk di dalam inti daripada pemurnian. Ya, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Ini kedatangan Yesus yang kedua. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia bersama kita semua seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Jadi pemurnian. Karena kita akan masuk ke kota yang murni. Tidak ada noda, tidak ada dosa. Bahkan yang kita akan jalani dan tempat yang kita akan tempuh, jalan-jalannya aja semua murni, saudaraku, ya. Dari emas murni. Haleluya. Ingat itu di Yerusalem baru, Wahyu 21 ayat berapa? Ada yang ingat? Jangan. Banyak juga ayatnya itu. Hah? Bukan. Cari. Aku yang baca 21 ayat yang ke-21. 21. Hebat ya. Ada 21 di sini. Kalau orang di sana 21-nya beda. Hiburan dunia. Dari sini 21 tempat kita nanti akan berada. Ya, siapa yang baca dulu? Ayo. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Iya, jadi jalan-jalan saja emas murni. Jadi itu artinya, saudaraku, kalau kita berjalan dalam emas murni, kalau kita yang jalan ini tidak murni, saudaraku, jomplang, gak cocok, gak matching. Saya ini kadang-kadang juga, ini Ibu Gembala ini kalau dia lihat dasi saya nggak matching, jangan itu. Gitu dia. Ya udah, mestinya tadi dong sebelum saya pakai, kalau udah saya pakai kan susah lagi pakai gue. Ya tapi dulu udah aja udah. Kalau dia bilang harus matching, ya aku juga harus siap matching. Iya, karena itu bagian dari membiasakan diri di dalam kemurnian. Karena kita akan masuk dalam jalan yang murni. Kalau di kota juga ada jalan kemurnian. Dulu ibu itu dari kota sampai sini selalu datang ke sini, ya, ke Hankam. Oh, sini di situ dia, bukan di sini. Situ BCA datang ke Hankam, ke Lenteng datang. Rumahnya jalan kemurnian. Kami antar dia. Kasihan, dia pakai tongkat. Karena pakai kursi roda ya. Coba pakai tongkat aja ya. Wah, jadi aduh, udah datang begitu jauh-jauh, berapa gak tahu puluhan gereja dia lewati. Tapi itulah kalau penggembalaan firman itu terus, ini dia datang aja. Jadi kalau sudah apa itu nggak tega lagi membiarkan dia, kami antar. Namanya, rumahnya Jalan Kemurnian.
ujungnya ada warung Padang, selalu kami beli rendang Padang. Itu saudara. Iya. Jadi kita sekarang sedang berada dalam masa pemurnian. Itu sebabnya kita beribadah bukan hanya karena supaya Yesus memberikan kebutuhan makan, minum, itu sembako ya. Pakaian itu kalau rumah papan ya, kalau pakaian sandang, ya kan? Jadi sandang, pangan, papan, apa lagi? Kalau kesehatan itu apa? Iya, semua itu kebutuhan kita. Tapi yang terutama ikut Tuhan, bukan itu. Apa untungnya bagi seseorang kalau dia memiliki seluruh dunia ini, tapi tidak sampai kepada jiwa hidup kekal selama-lamanya? Apa untungnya? Tertulis di mana? Alkitab, semua tahu Alkitab. Tapi mana? Kalau Matius 16:26. Enak itu. 16:26. Tadi Wahyu 21:21. 21. Ayo baca. Jangan 21 baca. Matius 16:26. Ya. Matius 16 ayat 26. Ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya. Jadi saudara-saudaraku, kita harus semakin mengerti. Sekarang masih banyak orang Kristen, bahkan gereja-gereja, bahkan pendeta-pendeta yang masih terikat, terbatas, makan, minum, pakai, sembuh. Ya, situ-situ aja. Tapi kita harus sampai tembus melalui jalan yang sempit, berjuang terus setia sampai akhir, sampai kita masuk Yerusalem baru. Amin, saudaraku. Ini. Kalau sudah begini ini jemaat nomor 1. Kalau ke kolam Bethesda yang tertolong hanya number 1. Nomor 1 sama aja. Iya. Ini saudara-saudaraku ya. Jadi bergumul terus. Dan pergumulan kita sekarang adalah pemurnian. Karena Yesus akan datang sekali lagi, bukan lagi memberi makan, minum, dan menyembuhkan, tapi pemurnian terakhir. Supaya di Yerusalem baru nanti ada kesaksian Yesus, lihat, aku jadikan semua baru. Oh, haleluya. Udah nanti tidak diajar, sudah semua pintar, ngerti. Kalau sudah begitu senang. Ya kan? Ini saudara-saudaraku. Jadi harus sampai kita dan nanti kita bertemu sesama anak Tuhan. Berarti kita semua ada di situ nanti. Haleluya. Dan Tuhan sendiri yang akan melebarkan sayapnya bagi kita, dia naungi kita semua. Ini saudara-saudaraku. Jadi dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga itu, kita ada di rumah Bapa, dalam naungannya, dalam tempat yang paling bagus di dunia ini. Mana-mana Sumarekon, apalagi rumah-rumah yang ada di bumi ini, nggak ada taranya saudaraku dengan di sana. Nggak ada yang bisa mengimbangi Yerusalem baru nomor 1. Ini saudaraku. Jadi berkumpul. Dan saudara-saudaraku, di dalam pergumulan pemurnian ini
Tidak ada yang diiming-iming, disenang-senangan, dibangkit-bangkit. Tidak. Pemurnian itu nggak ada, saudara-saudaraku, yang enak. Hanya mulai menyuci baju saja sudah tidak enak, karena harus ada pakai sabun, rinso, segala macam. Saudara jangan pikir rinso itu sudah termasuk kena mata sedikit, enak apa enggak? Iya. Jadi itu sudah ada di situ apa? Kulit kalau nggak kuat jangan pegang rinso, nanti tambah tipis tangannya. Iya. Kalau nggak kuat. Tapi semuanya ini orang kuat ini. Ini saudara-saudaraku. Saya mau mengajak kita baca dulu 1 Petrus 1 ayat 7. Dapat siapa duluan? 1 Petrus 1 ayat 7. Ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudaraku, kerohanian di hadapan Tuhan yang boleh mendapatkan, ya, 1 Petrus 1 tadi ayat 7, saya buka 1 Petrus 2, saya salah. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi yang mendapat apresiasi dari Tuhan itu orang yang tahan uji. Haleluya. Yang kuat, sabar, tidak mudah menyerah. Itu kesini kita, saudaraku, jangan yang lain-lain. Semakin mengerti kerohaniannya, ingin mendapat pujian dari Tuhan, cuma satu jalannya. Haleluya. Apa itu? Tekun dan setia, harus tahan, nggak cepat muring-muring, marah-marah, tapi harus ramah-ramah. Haleluya. Iya. Jangan apalagi. Jadi ini saudaraku, mau dipuji Tuhan? Ya. Karena manusia itu senang loh dipuji. Senang. Kalau orang belum kuat pengertiannya, apalagi cewek-cewek kalau dipuji-puji, kadang kak ini cantik ya, udah mulai melayang. Apalagi yang lain-lain nanti. Makanya perempuan kalau nggak kuat dia gampang dirayu, digombalin. Digombalin. Ini, saudara-saudaraku, apalagi rohani kita nggak boleh digombalin. Bagaimana yang mendapat pujian dari Tuhan? Bukan kehebatan dan lain-lain, tapi adalah di sini disebut kemurnian iman yang sudah teruji. Tahan, bisa memasuki jalan yang sempit itu. Haleluya. Biar dipres, nggak enak, sakit, tapi karena untuk pemurnian, supaya kita bisa di Yerusalem baru, setia sampai akhir, sabar. Ya, di sini saudaraku, sabarnya untuk pemurnian, bukan sabar begini, miskin, kekurangan terus sabar, bukan itu.
Tuhan harus kita berdoa biar Tuhan genapi firman-Nya. Cari dulu kerajaan surga dengan kebenarannya, semua ditambahkan. Haleluya. Lalu saya yakini semua sudah nanti harus diberkati oleh Tuhan. Iya, saudara-saudaraku, sebelum dapat kapling di surga, di sini juga semua punya rumah. Ada mustahil. Kalau tadi Ibu Gembala bersaksi di sana naik sepeda motor, ya, di sini harus semua juga punya mobil. Tidak ada yang mustahil. Apa susahnya bagi Tuhan sih? Itu harus setia juga, karena itu sudah janji. Cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya, nanti akan ditambahkan. Enggak dia bilang berdoa kamu minta ini. Tidak, tapi cuma dia bilang apa? Cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Jangan berdoa buat itu. Kalau berdoa minta kekuatan boleh. Apalagi Tuhan, berikan saya kekuatan supaya saya masuk dalam pemurnian. Biarpun aku dihina, tapi aku nggak mundur, aku nggak marah. Ini doa-doa yang begitu bagus. Tapi kalau yang lain nggak pun kita minta, ya pasti Tuhan tolong. Jadi doa kita adalah untuk masuk kuat melalui jalan sempit apapun yang terjadi. Ini peningkatan. Semuanya sidang jemaat Maranatha harus sudah meningkat, mengerti, tidak asal-asalan, kuat. Orang yang mengerti itu kuat. Jangan seperti pesuru yang tidak mengerti, ya. Apa namanya? Kalau kata bagusnya pembantu rumah tangga itu asistennya, dipanggil nanti umpamanya. Kita kasih aja namanya si Mina ya. Tapi di sini nggak ada Mina ya. Nggak ada. Mina, ya nak, belajar 1. Ini saya ukur. 2, tomat. Ini. Ada 15. Iya nak. Nah, kasih duitnya nih. Dia belum hafal, belum tahu, dia lari dia ke sono. Lari dia bawa duitnya, bawa keranjang. Sampai di pasar. Apa tadi ya? Tambah bingung dia runyam. 15. Cuk. Waduh. Pulang dia. Dia pikir, Mina, kamu kok udah datang situ? Cepat sekali, kamu hebat ya. Terus dia bilang, ya, aku lupa tadi. Belum selesai. Nah, jadi kalau kita ada pengertian, berbahagialah. Makanya kepada firman, membaca, mendengar, dan melakukan. Tidak mungkin dilakukan sebelum dia mengerti. Jadi membaca dan mendengar perkuat. Ya, itu sebabnya tadi biar di desa itu biar begitu mereka datang. Sengaja kamu memang begitu. Nah, jadi mereka ini udah tahu. Oh, opung itu bukan kesana-sana ya. Yang muda-muda ya iyalah, nikmatilah semua. Tapi kalau opung nggak begitu lagi. Kami sudah terlatih kalau pergi ke satu waktu ke satu tempat, biar di situ banyak apa. Kami udah lulus ini di testing begitu itu. Nggak bakal pergi ke situ fokus. Kalau enggak masih ada waktu banyak, kami berdoa saja, baca, mempersiapkan untuk KKRI itu aja kalau saya. Jadi yang lain masih banyak yang kena. Dulu ke Blitar ada yang pergi lihat sepedanya Bung Karno. Yang tidak ikut pergi cuma Pak Manik. Karena Pak Manik ke situ bukan diutus untuk itu. Jadi kami dalam hal itu juga harus tetap jujur itu ya. Jadi bukan nyentil yang ini muda-muda. Nikmati semua kemurahan Tuhan. Amin. Iya. Tapi kalau menjadi pengobak, kalau sudah itu mulailah meningkat. Jangan itu lagi. Jadi kami ini udah meningkat ini. Enggak tertarik itu lagi semua. Kita sudah tahu
Dan sudah ada yang paling bagus nanti, Yerusalem baru. Walaupun belum dilihat oleh mata, tapi sudah dilihat oleh iman. Haleluya. Ini saudaraku. Saya mau baca dulu 1 Petrus 1 tadi, pengharapan iman dan kasih. 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya, karena ramanya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini adalah awal pemurnian itu, ya, dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus. Itu yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita masuk dalam kematian Yesus Kristus. Itu kita diampuni, dikuduskan dengan kita menyerahkan diri dan mohon ampun kepada Tuhan. Kebangkitan orang-orang yang dibaptis itu harus bersaksi, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mana ayat tempat? Tolong. Roma 6 ayat 4. Ya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Ini pemurnian yang awal itu. Ya. Jadi prosesnya itu semua ada. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh ramanya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Bagaimana kita? Ya, dilahirkan dalam kebangkitan Yesus Kristus. Kematiannya menebus kita, kebangkitannya mengangkat kita menjadi hidup yang baru, sehingga Galatia 2 ayat 20 kita tidak usah baca, semua kita bersama-sama. Adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidup ini yang kuhidupi sekarang ini di dalam haleluya. Haleluya. Kalah saya. Ayo baca lagi biar jelas. Tolong. Galatia 2 ayat 20. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ini saudaraku, untuk kita menerima pemurnian itu dengan benar. Itu sebabnya harus berpengalaman. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau dulu tukang main judi tidak boleh lagi. Kalau dulu tukang minum mabuk tidak lagi. Yang dulu yang marah-marah sekarang sudah ramah-ramah. Harus begitu. Apa saja yang dulu tukang cemburu enggak lagi. Pokoknya mana-mana saja. Setiap kekurangan kita harus melihat. Haleluya. Harus berani seperti Daud. Sedikitlah kehendakku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiran. Bagaimana itu boleh terjadi? Dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan itu adalah pedang
bermata dua, sanggup membedakan semua pertimbangan, memisahkan sendi dan sumsum, ingatan dan niatan hati. Haleluya. Tuh saudaraku, harus rajin dengar firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Ya, kalau kita begini datang, ya ada lagi siaran ulangan, repeat. Gitu ya? Apa? Review juga, tapi repeat, ulang. Kan gitu juga. Replay. Ya. Nah, kalau aku baca, kamu nanti saya suruh ulang. Kan bacanya kan repeat. Berarti bisa juga ya. Iya, haleluya. Jadi untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa harus begitu, saudaraku. Ayo, sama-sama kita 4, 1, 2, 3. Untuk belum dapat ya? Bikin. 1 Petrus 1 ayat 4. Jadi untuk menerima itu harus begitu. Oke, lagi. Sudah. 1, 2, 3. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, tidak dapat lain, yang tersimpan di surga bagi kamu. Hebat sekali. Untuk menerima itu harus mendengar firman Tuhan dan berpengalaman di dalam Tuhan. Ini loh. Jadi makanya seperti tadi kesaksian itu bagus itu. Bukan hanya mendengar, bukan sudah merasa cukup karena paling rajin, belum itu, tapi harus menjadi pengalaman, praktik hidup. Haleluya. Jadi ini menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi berkat kita itu sudah tersimpan di sana. Ambillah. Haleluya. Ambilnya bagaimana? Berpengalaman hidup baru. Dari mana itu dapat? Terjadi pemurnian. Bagaimana pemurnian? Dengarkan firman Tuhan. Lakukan. Karena yang menjelidik sampai ke hati itu Roh Kudus dan firman Tuhan. Makanya kalau pengajar orang cuma berkat, rohaninya itu kelihatan itu nggak tertib, nggak ada tertib rohani, nggak ada tertib hidup, sombong lah, apalah. Karena kalau nggak hati-hati, ya iblis itu di mana? Iya, dalam persekutuan dia di situ. Sini juga banyak iblis, tapi kita semua ini dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Hati kita dikunci karena mengasihi Tuhan. Tapi kalau nggak mengasihi Tuhan, ngelonong dia. Dan dia masuk di kolong. Lihat dulu di bawah kursi. Oh Tuhan, segera hatiku mau dinolong. Oh Tuhan, segera tolong. Kalau Tuhan tidak tolong kita, aduh. Jadi menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, harus saudaraku berpengalaman. Supaya itu boleh berpengalaman dengan firman yang bisa membedakan semua. Jadi semakin kita mendengarkan firman, bukan suatu, wah aku lebih pintar ini bukan. Tapi kita semakin mengerti. Dan untuk kita boleh berserah kepada Tuhan di dalam kebenaran. Jadi itu caranya kita, bagaikan kita sudah datang di surga untuk menerima bagian. Jadi berkat kita masih di mana? Kalau kita baca ya tempat ini, masih di mana? Di surga. Caranya kita harus ada pengalaman kebangkitan dalam Yesus Kristus. Iya. 5.
yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ya, harus yakin Tuhan pelihara kita. Oh, ini sesulit apapun itu, sesempit apapun jalannya, bila perlu kayak pengalaman saudara-saudaraku ini yang sudah ahli angin sepoi, pentil itu masuknya angin itu lebar enggak? Kalau pentil itu masuknya angin itu lebar, bagaimana nanti muncul gini? Gak bisa, pus gitu. Tapi dia kecil, dibiarin pun itu gitu, langsung diputar begini. Wah, ini sudah aku nanti yang praktek ini langsung ingat-ingat ini urutan Tuhan. Haleluya. Yang tidak ada begitu pengalaman, sekali-sekali dong kunjungi saudara-saudara kita ini. Dengarin dulu. Langsung diputar begini, diam. Itu. Jadi pintunya pentil itu kecil. Itu pintu yang sempit. Nah, kalau lebar itu nggak bisa. Sama pintu gini ini orang yang masuk. Iya dong. Jadi kalau pentil itu kecil. Ingat itu, mau masuk surga itu nggak ada pintu besar. Haleluya. Bukan aku yang ngomong ya. Itu firman Tuhan. Yaitu kamu yang dipelihara. Inilah saudaraku kekuatan kita. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi kita harus berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Dapat gunung yang tinggi, lelah-lelah tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman, bukanku, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Nah, itu iman kepada pemeliharaan Yesus Kristus. Ya. Jadi menyanyi juga harus rajin-rajin semua, biar dipadu ini firman Tuhan. Haleluya. Kalau mau ke kantor, kalau masih ada istri berdua, nyanyilah sambil dengan firman. Kalau sendiri naik sepeda motor, nanti jadi sepeda motornya ikut Tuhan yang pimpin, nggak bakal tabrakan. Nyanyi-nyanyilah sendiri. Iya, haleluya. Iya, saudaraku. Itu namanya adalah iman kepada kekuatan Allah. Ya. Sementara kita menjalani hidup ini sampai Tuhan Yesus datang. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita sudah mengerti keselamatan awal intinya adalah dosa kita dikubur dalam baptisan. Haleluya. Keselamatan akhir kita sudah dimurnikan. Ini saudaraku. Dan nanti dalam keselamatan akhir yang dikerjakan oleh Tuhan adalah Filipi pasal 3 ayat 21. Semua pasti sudah ingat. Keluargaan kita adalah di surga. Dari situ kita menantikan Tuhan Yesus yang akan
mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh. Ya, yakin? Ya, bacalah biar jangan cuma saya ngomong. Silakan. 20-21. Ayat 20 sampai 21. Ya. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Amin. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Haleluya. Jadi ini tidak bisa dibohongi, saudaraku. Itu sebabnya harus terjadi pembaharuan. Ya, kalau tidak ada pembaharuan awal itu, pembaharuan Allah itu, yang awal itu apa tadi? Kita dilahirkan dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Dan untuk ya pengubahan menjadi tubuh yang mulia, nanti kalau Tuhan Yesus datang lagi pada kali yang kedua. Haleluya. Nah, itu tadi Filipi pasal yang ketiga ayat 20-21. Wah, puji Tuhan, harus jelas mengerti. Jangan seperti tadi asisten rumah tangga belum tahu aja terlalu rajin. Kedek-kedek. Pulang-pulang belum beli apa-apa. Apa tadinya? Lupa. Ya deh. Bentaran anjing lah. Anjing kasih duit di situ, tulis-tulis, dia pergi. Dia ke tukang sayur, dia gini kakinya. Datang tukang sayur, dilihat ada tulisan di situ, dikasih. Pinter anjing, bisa belanja. Menang dia dari apa? Iya kan? Iya. Jadi itulah saudaraku. Jadi kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Jangan khawatir, jangan takut. Apapun di dalam Tuhan pasti menang. Ini. Jadi pasti menang. Tidak ada masalah yang tidak diselesaikan. Hanya saudaraku kita koreksi apa yang harus kita perbuat. Bagian Tuhan ada, tapi bagian kita selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiran. Ya, jadi saudara-saudaraku, jangan kita saudaraku sulit-sulit untuk memeriksa dan membuang. Ya, kalau ada kebencian, selesaikanlah semua. Amen. Kalau ada iri, kalau ada dengki, kalau ada kurang enak, kalau ada, saudaraku ini, kenapa aku nggak pas? Kayak Pak Santo kalau masukin baut nggak bisa cocok-cocok. Apakah drap kiri ini, apa drap kanan ini? Kok nggak bisa. Kadang-kadang kita begitu sesama teman ini, nggak cocok. Cari terus sampai bisa. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, kalau belum baik nggak bisa kita terima dari surga. Ini saudaraku. Jadi tersedia ya untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus oleh berbagai-bagai pencobaan. Jangan takut dengan itu. Menghadapi percobaan bagaimana? Bergembira. Jangan ditambahin dong. Tulis, baca dulu. Berbahagia apa? Jadi kalau ada ujian cobaan, nggak boleh sedih. Haleluya. Harus benar-benar itu dong.
Apa boleh itu? Gak boleh sedih. Tapi jangan berbahagia. Apa dia bilang? Bergembira. Ya ini saudaraku. Ya, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika. Jadi nggak selamanya loh. Nah, yang selamanya itu kebahagiaan yang kekal. Haleluya. Kalau percobaan itu nggak selamanya, itu hanya seketika atau kata ibu sana sementara. Jadi di Alkitab ya bergembira akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika. Ya memang ini sama saja dengan yang sekolah. Ini yang mahasiswa, yang sekolah-sekolah. Ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi nggak seterusnya bersakit-sakit. Makanya yang sekolah itu, kalau lagi sekolah guru, kami ke sana itu banyak pengalaman, senang. Saya dikuatkan juga. Terus si bapak sudah 60. Saya bilang sebenarnya kalau secara uang Jawi nggak boleh saya. Aku baru 50 lebih sedikit. Nanti bulan 4 baru 51. Nah itu kalau secara kesopanan sana. Itu. Jadi sebenarnya tak boleh. Tapi aku senang juga. Dia umur 86 masih kuat. Aku kalah pikir saya. Tuhan berkati saya. Jadi aku dapat berkat juga di situ. Supaya dalam umurku nanti ya bisa juga kuat, teguh melayani Tuhan. Ini ku dapat di sana. Jadi dia 86 selisih 9. Saya sama istrinya pas. Aku istrinya 77 juga. Gitu. Jadi kuliah dia gitu, 86 masih kuat begitu. Saya punya iman tambah lagi, saya biar 100 tahun masih kuat. Itu pemikiran saya. Jadi meningkat juga iman. Jadi maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Jadi apapun yang terjadi itu adalah membuktikan kemurnian iman kita, kemurnian hidup kita, kemurnian kasih kita kepada Tuhan. Haleluya saudaraku. Ya, bukannya Tuhan tidak bisa membuat asal begitu aja senang baik. Takutnya kalau belum mengalami pemurnian, nanti jangan sampai kembali seperti Lucifer. Apa itu Lucifer? Kebablasan. Iya. Kadang manusia ini kalau semua serba ada, kebablasan. Iya. Bisa kebablasan. Tapi kita semua harus rendah hati. Ini saudara-saudaraku. Maksud semuanya ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Haleluya. Diuji kemurniannya dengan api. Itu tidak cukup dipanaskan 3 kali. Kalau iman dari Sadrak, Mesak, Abednego, panasnya dipanaskan berapa kali? 7 kali. Ini aduh, udah bisa. Kalau bisi-bisi biasa udah langsung meleleh itu. Ini. Makanya kita harus teguh. Haleluya. Mak Maranatha harus teguh semuanya ya. Bapak-bapak juga, ibu-ibu juga, muda-mudi juga. Haleluya. Makanya Jemaat Maranatha yang muda-muda ini jangan asal-asal loh. Nanti kalau dapat teman harus benar-benar sampai tahan uji dulu.
Nanti kalau cuma sendirian tahan uji sakit, tambah sakit lagi. Ditambah lagi dengan sakitnya. Udah tambah dari sini, tambah lagi dari sini. Rugi. Makanya kalau udah seiman, bagus saudaraku. Itu saudaraku si Mamora itu, aduh. Nah, istrinya bilang, kalau kita sama-sama dengar satu pengajaran, tidak terlalu banyak nanti uji. Benar itu, haleluya. Iya loh. Nah, contohnya nanti satu kasih persembahan, ada si Sapira, ada si Ananias, masing-masing. Jangan. Begitu saudaraku. Tapi kalau seiman, aduh, untuk Tuhan, nanti Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Haleluya. Jadi sangat baik kalau seiman. Dan nanti kalau nggak seiman, Allah puji Tuhan, gitu lagi banyak penderita. Loh, mau masuk jalan kecil itu harus mengecilkan diri. Makanya tadi saya sudah sampaikan, kalau masukin angin ke apa itu, ke ban itu, ventilnya itu pintunya besar apa kecil? Kecil. Makanya kalau anginnya tanggung-tanggung, gak bisa. Kalau mau kita masukin sampai 60 ampere, padahal di tangki kita cuma tinggal 30, nggak bisa masuk-masuk, malah keluar lagi nanti. Serenam balik. Makanya kita harus kuat terus kepada Tuhan. Haleluya saudaraku. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya teguh dan kuat. Mari mau datang kepada Tuhan.